yang dimiliki oleh aset lingkungan dan juga sekolah kita gitu. Karena memang tidak mungkin kita bisa mengolah pembelajaran yang baik tanpa ada dukungan dan support dari komunitas sekolah. Nah, komunitas sekolah ini teman-teman ada dua, yaitu komunitas BIOTI. BIOTI itu adalah siapa aja teman-teman? Guru, murid, pengawas, Diknas ya. Apa lagi? Komite, benar Bu. Nah itu ya, itu adalah dari sisi komunitas BIOTI. Yang kedua adalah komunitas ABIOTI. ABIOTI itu apa? Keuangan, misalkan bangunan, gitu ya teman-teman, sarana dan prasarana. Nah ternyata dari ditinjau dari aset ini ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah aset sumber daya manusia. Nah ini pada hari ini saya berusaha ingin berdiskusi dengan teman-teman. Nah pada saat kita melihat gitu ya bahwa sekolah kita ini punya berbagai aset, mungkin itu akan menjadi sebuah aura positif ya terhadap sekolah, terhadap diri kita sendiri. Gitu. Nah di sini kita diajak untuk selalu mempunyai mindset, grow mindset, berpikir berbasis aset. Jadi thinking based approach. Jadi berpikir berbasis aset. Ya teman-teman, aset ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman, kita coba mengidentifikasikan aset yang ada di sekolah kita. Nah di sini ada teman-teman sudah dapat ya fotokopiannya, yaitu manusia, ya kan, modal manusia. Nah coba teman-teman kita simak sama-sama. Kira-kira di sini kita coba memetakan kembali, melengkapi kembali dari yang ada ini. Adakah yang perlu kita tambahkan? Mungkin teman-teman punya gitu ya, punya yang perlu kita tambahkan. Jadi tidak hanya manusia yang ada di sekolah ini, tapi juga manusia di sekitar lingkungan sekolah yang bisa memberikan support terhadap program sekolah kita. Ini ya teman-teman ya. Nanti kita bisa diskusi di sini. Atau ada yang mungkin menurut teman-teman masih kurang lengkap, atau ada di lingkungan sekolah dan juga lingkungan di sekitar sekolah. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan untuk program sekolah kita, untuk kegiatan-kegiatan ataupun kemajuan ya dari sekolah kita. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat ya teman-teman ya. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial. Di sini ya, aset yang kedua adalah aset sosial. Aset sosial ini adalah aset yang ada di lingkungan kita juga, seperti yayasan, organisasi antar lembaga, KKD, gugus juga ya, seperti PGRI, IJTKI, JSIT, nah itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, organisasi yang ada di sekitar kita, juga sanggar-sanggar yang ada di sekitar kita. Nah ini juga merupakan aset gitu, aset yang ada di sekitar kita. Kira-kira kalau misalkan teman-teman memandangnya ini sebagai aset ya, kayak misalnya di modal sosial ini sendiri, kira-kira yang tercetus ide dari teman-teman dari aset yang kita punya ini, penggunaannya atau strategi pemanfaatannya untuk apa? Ya, untuk sosial ya, untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Misalkan untuk PGRI, tentu PGRI adalah organisasi profesional kita, ya kan? Pasti kita sudah merasa manfaatnya dari IJTKI dan PGRI. Mungkin dari komunitas pengusaha, misalkan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kalau punya, ya, jadi itu mitra dan donatur.
misalkan ya seperti standar-standar kesenian gitu kan, insya Allah ini ada manfaatnya kan begini buat program kita, misalkan apa? Misalnya itu tari atau gamelan kita bisa misalnya kita panggil atau kita belajar ke sana. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan pada model yang selanjutnya ya, termasuk modal sosial yang bisa kita manfaatkan. AKG Gugus sebagai media gitu ya, kalau AKG itu untuk kita saling sharing dan praktek baik. Ada yang perlu ditambahkan nggak teman-teman di modal sosial ini? Komite. Nah ini mana? Nanti tolong dicatat ya Bu, ini ya Bu. Itu semua profesi juga bisa kan? Ini kayaknya belum aja deh. Baru peternak, petani. Apalagi berenang ya petani. Dia langsung bisa catat Semua profesi kan berarti. Misalnya kayak KKBK kan kayak di tempat saya misalnya kan kerajinan bambu. Kalau yang di Pak sini itu kerajinan makanan homemade itu loh yang di Pak situ begitu, makanan kuliner ya Bu. Dari kerajinan kulinernya ya. Mau dipakai Saya pakai bantuan tambah. karena kita bisa belajar sama pengawas pendamping sekolah penggerak angkatan 1 yang kami hormati tokoh masyarakat Dusun Depa, yang kami hormati komunitas praktisi dari Karangrejo, kemudian yang kami hormati dan kami banggakan calon guru penggerak angkatan 6, segenap guru PAUD ITB Permata Bangsa. Marilah alhamdulillah, terima kasih kehadirannya hari ini yang telah memenuhi undangan dari Bu Erdina. Mudah-mudahan nanti Bu Erdina dalam menjalankan tugas belajarnya bisa berjalan lancar dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan, langsung pemaparan, yang ketiga lain-lain. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat yang baik, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah dan kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung pada pemaparan, yaitu rapat perencanaan program Surya atau surga sayuran yang akan disampaikan oleh Ibu Ervina. Kepada Bu Ervina, disilakan. Terima kasih, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tini, rekan saya ya, sama-sama mengajar di BK Permata Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini yang harusnya mudah-mudahan bisa istirahat di rumah, saya minta kesediaannya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baiknya balasan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah Bunda. Jadi sebenarnya ini adalah program yang memang ada di kurikulum
merdeka sekarang ya, kalau kita kan mengatakan bahwa sekarang ini kita masuk ke dalam kurikulum merdeka. Jadi program itu namanya program student agency. Jadi anak-anak itu dalam pembelajarannya dia akan menjadi seorang pemimpin gitu. Pembelajarannya maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Guru hanya sebagai fasilitator. Jadi guru hanya menjadi fasilitator dan juga mitra anak dalam punya ide untuk meneruskan itu dipakai sebagai proyek baru. Jadi gabung bersambung. Benar kan Bu Santi? Tapi Pak Joyce kan sudah ada yang meneruskan. Gitu. Jadi bagus ya ini. Semoga nanti memang bisa berjalan lancar dan Bapak Ibu ini terima kasih untuk supportnya selalu kepada kita minta untuk membawa sampah yang bawa sampah. Kenapa sepertinya kita itu ribet banget sih. Ini salah satu apa? Surya ya, program Surya. Saya pikir juga kalau saya modelnya tidak terlalu besar mungkin ya, tidak terlalu besar, tapi cepat panennya, cepat dinikmatinya. Mudah-mudahan nanti ketika masuk semester 2 itu sudah bisa dimulai sebelum anak-anak lulus, anak-anak sudah bisa menikmati gitu. Kemudian berganti lagi berkelanjutan untuk tingkat yang selanjutnya, jadi tidak terputus. Mungkin untuk awal